Oke, halo guys, kembali lagi di channel Asadikul Haq dan di sini saya mau bikin video yang sedikit berbeda ya. Jadi di sini saya bakal membahas sedikit mengenai trailer pertama FIFA 21 yang baru aja dirilis. Dan mungkin beberapa dari teman-teman semua udah tahu karena tadi pagi saya sempat upload kan trailernya udah nonton mungkin, dan juga mungkin ada beberapa yang nonton duluan di channel lain karena udah ada beberapa channel yang lebih dulu mengupload trailer FIFA 21. Dan ya di sini setelah menunggu ya sudah dari bulan lalu sih sebenarnya saya menunggu untuk trailer ini dirilis, tetapi ternyata baru keluar di bulan ini. Tapi kalau mengingat jadwalnya memang ya memang harusnya di bulan-bulan ini eh, apa namanya trailer FIFA 21 rilis atau bulan 7. Kalau nggak salah tahun lalu juga FIFA 20 itu di bulan Juli kan ada trailernya. Dan ya karena ini masih trailer pertama, jadi tentunya kita nggak bisa terlalu berharap banyak sih. Jadi apa namanya untuk peningkatannya sendiri yang kita lihat atau yang saya lihat menurut saya sendiri ini nggak ada peningkatan yang signifikan sih. Jadi untuk masalah grafik sendiri, walaupun ini kita tahu bahwa dia bakal ada di konsol generasi selanjutnya yaitu PS5, tetapi yang kita lihat tadi itu ya gimana ya, biasa-biasa aja gitu loh, nggak ada yang bikin kayak wah wah ini gila banget, keren banget grafiknya, nggak ada gitu loh. Jadi ya cukup apa sih, saya cukup kecewa mungkin ya bisa dibilang ya, karena setelah EA mengkonfirmasi kemarin bahwa dia bakal ngerilis FIFA 21 di PS5, itu saya jadi kayak waduh, ini mantap nih kayaknya. Grafiknya pasti naik signifikan nih karena udah main di konsol next generasi ya. Jadi generasi selanjutnya gitu. Dan ternyata setelah kita melihat trailer pertama itu memang ya kurang sih menurut saya ya. Entah menurut kalian kayak gimana, menurut saya sih agak kurang. Ya jadi bukan agak kurang lagi, malah kayak nggak ada peningkatan sama sekali gitu loh. Untuk peningkatan detail sih ya ada sih sedikit, kayak keringat pemain gitu loh. Eh apa namanya, hujan gitu, detail air hujannya itu memang lebih dapat dikit, lebih ya ditingkatin dikit, tapi aduh tipis sekali pak. Itu menurut saya bukan apa ya, bukan suatu yang bisa dibanggakan mengingat jarak antara FIFA 20 dan FIFA 21 ini udah setahun kan gitu loh. Jadi apalagi ini seperti yang saya bilang tadi, itu FIFA 21 bakal ada di PS5 yang artinya ya konsol generasi selanjutnya gitu loh. Jadi saya berharap sih grafiknya bisa naik sih, naik signifikan ya. Dan ternyata masih belum. Jadi ya memang untuk menilai secara keseluruhan FIFA 21 ini masih terlalu dini, masih terlalu early karena ini baru apa namanya, istilahnya ini baru trailer pertama gitu loh. EA pun belum mengungkap juga apa-apa saja yang mereka tawarkan di FIFA 21. Setahu saya ya, mungkin kalau ada yang tahu bisa kalian komen aja di bawah untuk fitur-fitur yang ada. Tapi yang setahu ini, yang setahu saya ya, yang EA konfirmasi saat ini cuman kayak bilang pembaharuan karir mode, Ultimate Team, dan lain-lain, Volta segala macam. Itu saya nggak ngerti lagi kenapa itu mesti disebut juga Voltanya, karena Volta kan udah ada di FIFA 20 kan, walaupun di upgrade ya mau di upgrade apanya lagi gitu. Dan ya kalau ini sih Ultimate Team ya memang karena itu bisa dibilang fitur andalnya EA untuk menghasilkan duit lah. Jadi mungkin ya mereka memang mengupgrade di itu apa namanya, di Ultimate Team ya, mereka bakal lebih fokus ke situ dibanding career mode yang memang ya nggak menghasilkan apa-apa untuk EA, karena nggak ada istilahnya pembayaran yang bisa dilakukan untuk seperti misalnya ini Ultimate Team, nggak ada gitu loh. Kalau kita main career mode ya cuma main doang, kita tinggal beli gamenya ya udah. Kalau misalnya Ultimate Team kan dia menghasilkan duit kan dari situ, habis beli gamenya terus membeli sesuatu di dalam mode Ultimate Team itu butuh duit. Dan ya tentunya EA senang banget dong untuk kalau ada player-player di luar sana yang rela mengeluarkan duitnya untuk membeli sesuatu di Ultimate Team. Anyway, saya juga sejujurnya nggak pernah untuk mencoba Ultimate Team, jadi saya nggak tahu sama sekali. Saya juga jarang banget main online, jadi saya nggak tahu sama sekali soal Ultimate Team. Dan ya saya cuman mau main career mode doang sih untuk saat ini ya. Kedepannya kita nggak tahu gimana, mungkin ya bakal main juga, tapi ya untuk saat ini saya
minat untuk bermain ya. Dan anyway, yang kalian lihat ini adalah screenshot FIFA 21 ya. Jadi itu ada Mbappe di situ dan ada markasnya Liverpool juga. Memang ada peningkatan seperti yang saya bilang tadi, tapi ya tipis doang sih menurut saya. Dan saya nggak terlalu semangat gitu loh untuk pas abis nonton tadi. Aduh, cuman gini doang pak. Nggak ada sesuatu yang bikin saya kayak bersemangat banget gitu loh untuk mau melihat lagi FIFA 21 ini. Jadi setelah melihat tadi trailernya, ya ini kayak macam FIFA tahun sebelumnya sih. Untuk dari segi grafik ya, at least tunjukkanlah sedikit grafiknya ya untuk FIFA 21 ini. Karena kan dibilang mau rilis di PS5, tapi ternyata EA nggak bisa mewujudkan hal tersebut. Saya nggak tahu di trailer selanjutnya kayak gimana, ya. Tetapi untuk saat ini cukup mengecewakan sih menurut saya. Dan ya, ini cukup mengejutkan juga sih tahun ini, karena setahu saya beberapa tahun kemarin itu PES itu lebih dulu merilis trailer pasti. Ya kalau kita melihat siklusnya itu biasanya PES itu dirilis bulan 5, bulan Mei. Jadi biasanya udah ada trailernya. Tapi ini lebih dulu FIFA, di tahun ini lebih dulu FIFA. Saya nggak tahu apakah Konami sedang menyiapkan sesuatu yang mungkin bisa mengejutkan para pecinta PES nantinya. Kita nggak tahu karena kedua game ini memang tiap tahun ini saling bersaing gitu loh, bahkan saling rebutan lisensi. Ya kalian udah tahu lah pertempuran Konami dengan EA dari tahun ke tahun. Pokoknya dari saya masih kecil itu mereka udah bersaing lah untuk menjadi istilahnya raja game sepak bola di dunia. Ya, untuk game sepak bola terkenal yang terbaik sekarang kan ya FIFA dan PES ya. Kalau bukan FIFA ya PES, gitu doang untuk game sepak bola. Dan ya itu aja sih mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini. Intinya saya cukup kecewa dan nggak ada peningkatan yang signifikan dari FIFA 21 walaupun dia bakal dirilis juga di PS5. Tetapi ini ada satu hal yang menurut saya cukup mengejutkan sih untuk saya pribadi, karena kalau nggak salah tadi itu saya dapat informasi, saya baca informasi itu katanya untuk kalau misalnya nih kita membeli FIFA 21 di PS4 itu bakal ada upgradean gratis nanti kalau misalnya kita mau main di PS5 gitu loh. Kan jadi begini, FIFA 21 ini bakal lebih dulu dirilis untuk PS4, Xbox One, dan PC. Ya karena dirilis di bulan 9 atau bulan 10. Nah, itu kan belum dirilis konsol PS5 tuh. Ya, jadi mungkin PS5 akhir bulan 10 mungkin atau bulan 11 ya dirilis. Nah, pada saat PS5 dirilis itu baru ada FIFA 21 versi PS5-nya juga. Jadi FIFA 21 ini untuk versi PS5 itu menunggu dulu konsol PS5 keluar, baru dia juga merilis versi PS5-nya. Tapi katanya kalau kita udah punya versi PS4-nya, itu bisa di-upgrade secara gratis. Jadi kita juga bisa dapat versi PS5-nya. Dan itu sesuatu yang menurut saya cukup bagus ya, karena ngeri banget kalau misalnya ini kan bulan 9 ya. Otomatis kita beli dulu tuh FIFA 21. Nah, giliran PS5 keluar, bagi yang mau beli PS5 memang masa iya harus beli lagi dong FIFA 21 untuk PS5? Ya kan gimana gitu ya. Jadi ini cukup bagus sih menurut saya. Jadi ya itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalian juga boleh komen di bawah mengenai pendapat kalian mengenai trailer FIFA 21 ini. Kalian apa sih yang kalian dapatkan dari situ? Menurut kalian kayak gimana pada saat menonton FIFA 21 itu? Coba ceritakan di kolom komentar keluh kesah kalian ya. Saya ini kan masih bisa dibilang baru banget gitu loh di FIFA kan. Jadi saya baru beli FIFA itu FIFA 20 doang, Pak. Jadi nggak pernah beli FIFA 18, FIFA 17. Jadi mungkin untuk masalah kekecewaan itu kalian yang murni player FIFA itu pasti lebih tahu lah dibanding saya. Jadi mungkin kalian lebih tahu mengenai kekurangan EA, kebiasaan EA itu kayak gimana ya. Dan ya saya harap kalian bisa berbagi di kolom komentar biar saya juga bisa tahu pengalaman-pengalaman kalian dan ya suasana hati kalian juga, karena ya ini menurut saya sih cukup mengecewakan sih ya untuk
trailer pertama ini. Jadi nggak ada yang, aduh gimana ya gitu. Untuk harga game yang bisa dibilang 700.000 ke atas, bahkan 1 juta, ya itu kurang worth it sih menurut saya ya. Apalagi kalau kalian udah punya, misalnya nih kalian udah punya FIFA 19 atau FIFA 20, ya di upgrade ke FIFA 21, ya rasanya kayak nggak ada rasa sama sekali. Rasa upgrade-nya itu loh kayak nggak ada, Pak. Cuman namanya doang diganti jadi 21, dan grafik naik dikit sekali ya. Jadi itu doang. Beda halnya mungkin kalau misalnya kalian baru pertama kali mau nyoba FIFA, beli FIFA 21, boleh tuh langsung. Jadi ya gimana ya, masih lebih worth it gitu daripada yang udah punya FIFA 20 terus mau beli FIFA 21, ya kayak sama aja gitu loh. Rasa upgrade-nya tuh kurang banget. Ya, jadi itu dia aja mungkin ya untuk video kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis, dan kita ketemu di video selanjutnya.